Halo, selamat datang di Arah Weekly Vlog episode 1 bersama gue Rizky dari Proses Media. Arah Weekly Vlog adalah weekly vlog weekly update dari gue. Gue akan yang menceritakan satu minggu kebelakang ini gue ngapain aja gitu. Cuman di episode 1 gitu, gue akan ceritakan mungkin beberapa minggu kebelakang ya, nggak satu minggu kebelakang, karena gue pikir banyak hal yang bisa gue share juga ke teman-teman semua di beberapa minggu kebelakang gitu. Tujuan dari vlog ini adalah untuk nge-share pengalaman, berbagi pengalaman kepada kalian juga gitu. Gue harap ini nggak satu arah, jadi kalian bisa komen juga tanggapan kalian kalau ada yang pernah mengalami pengalaman serupa, atau tanggapan kalian terhadap apa yang setelah gue bagikan kepada kalian gitu. Nggak ada masalah. Ya, jadi banyak banget yang terjadi gitu. Kalau kalian nonton konten-konten Proses Media sebelumnya gitu ya, yang ada gue sama Bima gitu, bikin konten bareng yang namanya Tutup Toko. Konten Tutup Toko ini sebenarnya konten yang hampir mirip sama arah weekly vlog, cuman di sini fokusnya adalah ke bagaimana kita membangun toko yang kita bangun gitu. Nah, bedanya arah weekly vlog adalah vlog yang berisi tentang bagaimana gue dan teman-teman gue mencoba mengubah arah dari hidup yang sudah ditentukan oleh sistem gitu loh. Menurut gue kayak kalau gue nggak ngapa-ngapain sama teman-teman gue, maka arah hidup gue kan gitu-gitu aja. Makanya kita ngelakuin apapun yang bisa kita lakuin gitu untuk mengubah trajektorinya gitu ke arah yang lebih positif. Dari konten yang sebelumnya mungkin kalian udah paham gitu, yang belum nonton mungkin bisa nonton dulu. Tapi intinya, gue itu buka toko gitu, dan gue buka beberapa usaha lain, buka usaha event juga yang berfokus ke trading card game gitu. Kalau kalian tahu Yu-Gi-Oh, mungkin Pokemon, nah itu trading card game tuh. Nah, jadi gue buka event dulu, baru gue buka toko gitu. Nah, toko aja nih jual trading card game juga gitu. Kebetulan karena expertise kita ada di sana, kita kenal orang-orangnya, supplier-suppliernya gitu kan, ya why not gitu. But things didn't go as well as planned. Bukan as planned, tapi things didn't go as well as we expected to be gitu. Kenapa ya? Karena that's just life menurut gue. Ekspektasi kami mungkin ketinggian gitu ya. But everything's going well so far gitu. Toko gue makin berkembang, alhamdulillah. Revenue makin meningkat, kita udah dapat positioningnya di mana gitu, dan udah mau beranjak ke tahap 2 pengembangan usahanya. Tahap pertama adalah kita buka toko dulu gitu, tarikin orang-orang main dulu gitu. Ketika komunitasnya udah kepegang gitu kan, komunitasnya udah main di sini gitu, baru kita maju ke tahap 2 nih. Tahap kita baru bisa mulai splash modal untuk kemudian stok barang, kemudian menyediakan persediaan-persediaan yang ada gitu. Karena apa yang kita mau deliver, value yang kita mau deliver itu udah bisa diterima oleh customer, atau customer itu udah ada gitu, receiver itu udah ada. Nah, yang lucu adalah bisnis event. Beberapa minggu ke belakang gue agak sibuk untuk ngurusin bisnis event gue gitu, which is gue sama Bima juga gitu. Satu lagi sebenarnya ada yang biasa kita omongin namanya Gamas. Nah, dia ini berperan menurut gue sangat penting gitu di bisnis gue gitu. Salah satu yang ngebantu gue ngejalanin bisnis dari awal juga gitu kan. Tugasnya dia adalah penetrasi komunitas. Jadi dia tuh kayak nabinya gitu loh. Taruh Gamas di satu komunitas gitu kan, dia tinggalin 2 minggu gitu. Nah, itu satu komunitas tuh udah bisa ngelem lah sama dia gitu. Jadi penetrasi untuk ke komunitasnya, untuk kita ajak ikut event kita itu lebih besar gitu. Karena event kita partneran sama toko-toko lain gitu kan. Untuk bikin event kan harus ada lokasi ya, nah lokasinya itu kita nggak punya, jadi harus partner sama toko-toko lain gitu. Nah, si Gamas ini kebetulan memutuskan untuk keluar dari usaha ini gitu. Gue nggak tahu alasan sebenarnya apa gitu, cuman alasan yang dia berikan ke kami itu adalah dia sudah dapat kerjaan di tantenya gitu ya, which is kami senang juga gitu, karena tujuan kami
bikin usaha adalah salah satunya untuk portofolio teman-teman kita yang ikut usaha ini, supaya mereka bisa lebih mudah dapat pekerjaan lah gitu maksudnya. Apalagi kita rata-rata orang yang baru lulus kuliah gitu ya. Kalau gue sih masih ngerjain tugas akhir ya, karena ini tahun keempat kuliah gue gitu. Eh, cukup berdampak, cukup berdampak karena one less guy gitu, which means one more problems gitu kan. Eh, tapi ya that's it gitu. Ya life goes on, it is what it is. Terkadang pahitnya ada memang di usaha itu, apalagi usaha yang skalanya sangat kecil kayak kita nih. Ini skalanya mungkin UMKM ya, usaha menengah ya, kecil menengah gitu, mikro. Kalau bisa ditambahin S tuh kalau usaha gue, usaha sangat amat kecil gitu. Ya karena memang belum jadi apa-apa sih usaha ini. Revenue ada, tapi ya masih sekedar bisa buat hahihi lah gitu. Ya obviously targetnya lebih dari ini ya, jauh lah. Nah, but opportunities are coming in any sorts of way gitu ya. Jadi gue rasa alhamdulillah juga gitu, dengan kita bisa dapat banyak opportunity, walaupun memang ada banyak kehilangan juga yang kita tanggung. Jadi gue tetap bersyukur terhadap apa yang terjadi kepada gue, apapun yang terjadi dan sifatnya sedikit merugikan gue gitu mungkin, atau menyulitkan gue, mungkin itu jadi satu pelajaran juga dan satu experience yang menurut gue great to share sih. Karena kan ya kita usaha nggak ada enaknya doang gitu, pasti di belakangnya juga ada pusingnya gitu, dan gue yakin teman-teman lain yang lebih expert dari gue juga paham gitu. Kehilangan ini mungkin gue bisa pikir atau bisa gue bilang nggak hanya melulu bentuknya material ya gitu, tapi ya kayak gue kehilangan satu staff yang bisa gue andalkan, nah itu salah satunya juga satu form of kehilangan yang mungkin lebih besar daripada monetary value gitu ya. Jadi ya gitu, but everything's fine, we are keep going. Itu satu. Yang kedua, gue mau laporan masalah proses media gitu. Alhamdulillah kita bisa kick off gitu proses media TV. Tujuan kami adalah untuk mengekspos gitu proses-proses yang ada gitu. Jadi tujuan adanya proses media adalah membagikan pengalaman gitu, mengekspos proses dari orang-orang yang mungkin ada yang sedang berjuang gitu, sehingga kelompok lain yang menonton proses media itu bisa tahu kalau misalnya perjuangannya tuh seperti ini, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N gitu. Kenapa? Karena di era yang banyak sosial media ini, menurut kami gitu, yang terekspos tuh hanyalah hasil gitu. Jadi orang-orang terkadang gak menghargai proses yang ada gitu. Proses is proses gitu. Justru itu yang penting menurut gue. Itu yang ngebentuk kita as a person. Jadi gue rasa it's important, dan kami di sini juga bertujuan untuk membakar semangat teman-teman untuk mulai berproses, untuk mulai mencoba dengan apa yang teman-teman mimpikan gitu. Dan alhamdulillahnya ada opportunity gitu. Kenapa gue seneng banget? Karena jadi rumah gue itu ada di pinggir jalan teman-teman, pinggir jalan arteri gitu. Jadi ini komplek rumah gue nih, ini komplek rumah gue. Nah ini jalan arteri nih gitu. Nah itu kan berisik ya, tiap hari pasti ada kendaraan lewat gitu. Nah tapi per Agustus kemarin itu ada notice kalau misalnya ujung jalan itu diblok, sebelum pertigaan itu diblok. Jadi kemungkinan otomatis orang nggak bisa lewat ya, dan dialihkan gitu. Nah sehingga depan rumah gue ini sekarang kendaraan yang lewat bener-bener cuman dikit doang. Paling orang yang nyari tembusan lewat komplek gue, atau enggak orang komplek aja yang lewat gitu, which is kayak jalan perumahan pada umumnya jadinya. Itu gue bersyukur banget sih, karena dengan kayak gitu proses media bisa jalan, bisa kick off gitu, tanpa gue harus ngerencanain masalah peredam suara atau bikin studio yang proper. Ini gue syuting di toko gue ini gitu. Ini kalau misalnya lu pada mau lihat nah tuh lihat di toko gue gitu, tempat main gue, tanpa ada anything yang proper gitu. Paling kita beli lighting aja nih, alhamdulillah udah bisa kebeli gitu. Dan ini pun belinya pakai jerih payah kita dagang sih gitu. Jadi alhamdulillah satu usaha bisa mengembangkan usaha yang lain, which is good.
personelnya di proses media nggak cuma gue gitu, dan Bima kali ini role-nya lebih ke belakang layar gitu, karena he's not a guy yang bisa di depan layar gitu. Dia sendiri yang ngomong ke gue, sure, oke, tapi dia masih mau bantu. Oke, kita kasih kepercayaan di belakang layar. Di depan layarnya ada gue, Renaldi, sama Nopal gitu. Mungkin gue akan lebih banyak nge-share masalah kita bikin usaha, struggle sebagai mahasiswa tingkat akhir. Noval akan men-share pengalaman dia untuk kuliah di Belanda. Si Renaldi akan nge-share pengalaman dia sebagai pengusaha travel dan ngomongin masalah motorsport gitu, karena dia hobi banget motorsport gitu. Jadi proses media ini lebih ke grup kita gitu, yang saling ini aja, saling berbagi gitu. Nah, banyak proses yang kita alamin gitu, sampai harus ketemu Gamas, ini ABCDFG, proses media, segala lampu lampu rusak baru beli gitu kan, untungnya bisa diretur sih, bisa di refund gitu. Jadi ya it's a great journey gitu, dan banyak hal yang terjadi, banyak opportunity yang terjadi juga belakangan ini. Yang gue pengen share tuh cuma satu sih, tapi di sini pengalaman gue itu mungkin nggak banyak ya dibandingkan teman-teman yang lebih tua daripada gue gitu. Tapi gue yakin gue cukup lah untuk berbagi untuk teman-teman yang mungkin sepantaran gue dan lebih muda gitu. Yang mau gue bilang cuma satu sih, believe in your dream sih. Walaupun gue belum mencapai itu ya, tapi gue ngerasa slowly gue berjalan ke sana walaupun terseok-seok gitu. Karena gue pikir it's a good thing to live your dream. Your dream is a good thing to live menurut gue. Gue pikir hidup ini lebih indah dari sekedar kerja sampai mati sih. Padahal gue juga bisnis gitu. Ternyata 24 jam gitu. Usaha gue yang kecil banget ini aja ngurusinnya masih 24 jam gitu loh. Kayak kadang kan ada kabar masuk, ada orderan masuk, ada cut off masuk gitu, macam-macam deh. Tiba-tiba Bima nge WA gitu kan, ini ada concern ini. Ternyata lebih dari 9 to 5 gitu guys kalau bikin usaha. Tapi at least gue merasakan apa ya, the joyment of creating your own asset gitu loh, your very own gitu. Nah, gue sih pengen pesan ke teman-teman tuh live your dreams, apapun dreams itu kalian itu. Kalau dreams kalian mau bikin restoran, silakan memulai, belajar dari sekarang. Belajar itu penting guys, belajar itu penting. Kuliah itu, kalau menurut gue sampai kuliah even penting gitu. Belajar lah yang punya kesempatan untuk belajar gitu. And go live your dream sih menurut gue, daripada kalian harus live a life that you don't want gitu. Karena belakangan ini gue diajarkan itu sih. Gue dapat enjoymentnya gitu, walaupun ada naik turunnya, walaupun ada ruginya. Gue pernah ditipu orang 20 juta gitu kan. 20 juta tuh gede loh guys, 20 juta tuh gede buat orang sepantaran gue. Gue tuh 2002 BTW, gue tuh masih 22 tahun gitu. Bahkan belum 22, gue masih 21. Tahun ini gue 22 gitu, karena gue November. 20 juta tuh besar banget buat gue, tapi disitulah seninya gitu loh guys, seni berbisnis, berusaha gitu. Dan gue respect orang-orang yang berani untuk memulai usahanya sendiri gitu, karena it's a hell of adventure guys, bener-bener. Gue rasa kalian harus memulai itu sih. Tadi gue di awal bilang mau bagi banyak pengalaman, tapi pengalaman gue paling gue cuma bisa ngomongin revolves around toko gue, proses media, dan beberapa pengalaman perintilan yang bisa gue bagiin gitu. Ini udah 14 menit, gue gak mau lama-lama. Akhir kata mungkin gue akan bilang, selama kalian berusaha, opportunities itu pasti bakal datang. Percaya sama gue.
gue pribadi yang masih ibaratnya level sangat amat cetek gitu, itu ngalamin banget yang namanya selama gue nyari cara untuk gimana caranya gue mengembangkan usaha ini, gimana caranya gue mengembangkan ide ini gitu, tiba-tiba ada aja orang datang gitu. Ternyata mereka bawa opportunity. Tentunya tetap harus dipilah-pilah ya teman-teman, karena gue pribadi juga udah pernah dipecahin gelas kepercayaan gue gitu loh sama beberapa orang yang gue percaya. But yeah, that's an important lesson for me personally gitu. Ya itu aja sih. Akhir kata, go live your dreams. Karena menurut gue, orang yang hidup tapi tidak senang atau tidak menjalankan mimpinya gitu, menurut gue itu nggak lebih baik daripada orang mati sih. Ini buat orang-orang yang mampu ya, yang mampu mewujudkan mimpinya gitu. Gue rasa itu sih. Thank you guys. See you next week atau di konten selanjutnya. Stay tune, subscribe, bantu kami untuk naik ke atas. Thank you.